Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihim ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Bahasa sekarang menjadi Bapak hadirin sekalian, mobil khusus Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Haji Hidayat. Alhamdulillah atas segala nikmatnya kita sampai kepada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan pahalanya, jika sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita mohon kepada Ta'ala taufik dan hidayahnya hingga kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini hingga akhir Ramadan terus meningkat, bukan menurun, ya, malah hingga nanti di akhir kita benar-benar bisa membawa bekal yang banyak untuk menjalani hidup 11 bulan kemudian. Bapak hadirin ibu hadirat sekalian yang Allah Ta'ala, saya menyampaikan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 6606 dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu ketika kami para sahabat ikut dalam peperangan di Khaybar. Khaybar itu sebelah utara kota Madinah sekitar 150 km. Tempat itu adalah tempat orang Yahudi, ya. Namun sudah menjadi bagian negara Islam di bawah pimpinan dan kekuasaan Nabi. Tapi karena mereka melakukan pengkhianatan, akhirnya Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka dalam rangka menaklukkan. Nah, jadi kalau namanya keamanan negara begitu ya, jika ada sempalan maksudnya, betul ya? Ada separatis. Nah, itu negara dengan tentaranya harus datang ke situ. Bukan untuk membasmi, ya. Membasmi itu mah kecoa, membasmi gitu kan. Ini mana? Manusia, bukan dibasmi. Pun bukan karena mereka tidak muslim, bukan. Tapi mereka membuat makar. Mereka membuat pengkhianatan, melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama Nabi. Itu yang dilakukan. Bukan karena mereka non muslim, enggak. Nah, pernah ada cerita dalam sejarah Islam non muslim diperangi karena bukan muslim, nggak ada sama sekali. Nah, dalam peperangan tersebut ada seorang, ya, dalam perang hebat disebut karena rajulun yuqatilu qitalan syadidan. Jadi perangnya itu benar-benar serius, hatta kathratil jirahat, sampai banyak terluka. Biasanya kalau begini kan orang berani nih ya. Orang zaman tadi kan face to face. Orang zaman Nabi, ini kemudian ya, face to face, ya, berhadapan langsung ya. Bukan zaman sekarang dari jauh, apalagi tinggal pencet tombol doang.
Enggak. Artinya kalau digambarkan kita lalu sadidan, itu berarti benar-benar berkecamuk, ya. Berarti dia bersinggungan langsung dengan banyak musuh sampai dia terluka. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan, huwa min ahlin nar. Dia dicatat atau dia tercatat di Lauhul Mahfuz termasuk ahli neraka. Sahabat-sahabat kaget. Kok orang udah ikut perang bersama Nabi, dengan begitu seriusnya perang sampai terluka banyak, kok dibilang masuk neraka? Ini sebagai sahabat jadi bingung. Kok Nabi bilang begini? Jangan-jangan Nabi salah. Nggak mungkin Nabi salah. Maka dalam hadis sebutkan, fayaltaban nasu, orang ragu jadinya, benar kan Nabi ngomong begini? Nabi menegaskan lagi, huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Sampai hari berikutnya karena peperangan yang hebat dan luka yang berat, orang itu merasakan ya sakit yang cukup parah akibat peperangan tadi. Nah, karena sakitnya yang begitu berat akibat luka, dan dia nggak tahan dengan rasa sakit luka tersebut, dia mengambil sebilah anak panah, dihunuskan ke dalam tubuhnya, lalu dia mati dalam keadaan bunuh diri. Sahabat yang melihat langsung takbir, Allahu Akbar. Langsung mereka pergi mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, sadaqallahu haditsan. Ya Rasul, Allah telah membenarkan apa yang kau katakan. Seorang yang kemarin kau bilang min ahli nar, dia telah mati bunuh diri. Mati bunuh. Dan Rasul berkata kepada Bilal, ya Bilal, adzin nas, innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Wahai Bilal, sampaikan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali yang beriman. Nah, orang yang membunuh baik diri sendiri ataupun orang lain, di Al-Quran disebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Seorang yang membunuh nyawa baik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, maka dia akan ditempatkan di neraka jahanam selama-lamanya. Coba kita perhatikan, orang yang sudah ikut bersama Nabi, perang bersama Nabi, karena memang di Lauhul Mahfuz tercatat sebagai ahli nar, maka matinya pun dengan cara bunuh diri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ini kisah nyata ya, bukan dongeng, bukan. Waktu tertulis dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6606. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya masuk surga, sekalipun dia sudah bisa, sekalipun dia sudah banyak beramal soleh. Kalau seorang masuk surga atas izin Allah Ta'ala, kita jangan pede dulu. Udah rajin sholat, udah rajin puasa, udah rajin sedekah, pintu surga mau ada tangan. Minta hujanah udah di tangan, begitu. Kunci surga udah di tangan nih. Bukan kunci surga, kunci masjid ini, marbot. Ya kan, ini minta hujanah di tangan nih, kunci surga.
Itu nah miftah, kunci masjid, miftah jannah. Kita nggak bisa menjamin. Ya. Kita nggak bisa menjamin diri kita walaupun kita sudah dengan ibadah. Makanya kita disuruh terus menjaga iman kita, menjaga iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Jaga iman kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Ini yang harus kita jaga. Kalau hari pertama, malam pertama kita semangat ibadah, berikutnya enggak, kita enggak tahu akhir hayat kita lagi ibadah apa lagi maksiat. Siapa yang bisa jamin? Jangan tahu kan. Jadi jangan pede dulu yang udah pada rajin ibadah. Ini orang di zaman Nabi ikut perang sama Nabi aja. Kalau memang Allah takdirkan neraka, tetap neraka. Karena yang menentukan kita surga neraka adalah di akhir hayat kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya nilai amal perbuatan kita itu di penutupannya. Makanya saya lihat sistem penilaian di Al-Azhar itu sesuai dengan kaidah ini. Nilai yang nempel di ijazah itu nilai semester terakhir. Itu yang nempel di ijazah, bukan IPK, bukan indeks prestasi kumulatif, enggak, tapi nilai terakhir. Saya alhamdulillah dapat. Tingkat 1 masih banyak belum bisanya, ya kan. Tingkat 2 meningkat kemampuan saya. Tingkat 3 sudah lebih baik lagi. Tingkat 4 dapat janji dan nempel di jasa janji dan. Kalau di kumulatif enggak dapat. Kalau di kumulatif enggak dapat. Kalau digabungin dengan semester 1. Cuma karena yang ditempel ijazah nilai terakhir janji dan ijazah. S2 begitu juga sama. Tahun pertama cuma dapat jahit, tahun kedua dapat janji dan begitu ujian dapat muntas yang nempel. Sebaliknya teman saya ada, jika Sabrina cakep, janji dan pas lulus makbul, nempelnya saya makbul. Sebenarnya begini bagus nih. Saya tanya, jangan ini kumulatif. Kenapa? Dia itu belajar itu semangat belajar terus. Karena kalau itu kumulatif, dihitung-hitung lah. Ada cukup, udah nyantai lah. Ya kan? Tapi kalau sistem nilai terakhir yang kelas 1-nya masih lemah, tetap semangat belajarnya supaya nanti di ujung nilainya excellence, mumtaz. Kira-kira nggak bisa begitu. Perlu ya, itu sendiri kembali nas. Saya bayar. Sama kita di Ramadan begitu juga. Nanti akhir Ramadan nilai kita bukan di awal. Kalau di awal kita semangat, di akhirnya absen. Yang dicatat absennya. Absennya dicatat. Nah ini yang saya lakukan di kelas begitu. Tadi di kelas kebetulan online. Absen hadir. Sebelum pulang nggak absen lagi, nggak hadir. Itu udah sangat nggak hadir. Walaupun ketika masuk ada, tapi ketika pulang nggak ada, itu udah saya tulis alfa begitu. Pak saya datang, ya kan saya absen kamu nggak ada, udah pulang, nah begitu. Nah, itu pelajaran dari hadis yang tadi kita baca. Ya. Ini membuat kita terus semangat untuk meningkatkan prestasi amal kita agar di akhir menjadi terbaik. Jangan di awal-awal kita semangat
di akhir ya. Nanti kita lanjut lagi ya kajian kita tentang menaik. Oke? Dikit-dikit haji taktik lagi insya Allah. Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan ya, tapi kalau hidayahnya jika kita terus bisa meningkatkan amal soleh kita khususnya di bulan Ramadan terus meningkat, jangan sampai menurun sehingga nanti di akhir kita mendapatkan kemenangan yang benar-benaran, bukan judulnya doang ada kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.